Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kinerja organisasi. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana ini dibuat untuk tim atau individu dengan tetap mengingat tujuan organisasi yang lebih luas. Perencanaan kinerja mencangkup eksplorasi mengenai apa yang perlu dilakukan dan diketahui oleh individu untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka. Selain itu, perencanaan kinerja juga menelusuri bagaimana manajer dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan oleh karyawan mereka. Proses tersebut membutuhkan pemetaan kompetensi dan pengembangan potensi. Selanjutnya adalah tujuan kinerja organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan dari perencanaan kinerja. Yang pertama, menentukan visi organisasi untuk tenaga kerja. Yang kedua, menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dan komunikasi keseluruhan tim organisasi. Menyediakan standar yang ada untuk mengukur kinerja dan membuat perubahan yang diperlukan. Memfasilitasi budaya feedback yang aktif, serta meningkatkan kepuasan kerja dan mempromosikan hubungan yang sehat di tempat kerja. Selanjutnya adalah poin penting. Selain tujuan, kita juga harus memiliki beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama, menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, membuat sistem manajemen kinerja yang lebih terstruktur dan otonom, membantu memfasilitasi garis besar KPI dan OKR yang jelas, memaksimalkan penggunaan sumber daya dan membantu karyawan, serta memberikan yang terbaik. Komponen kinerja. Adapun komponen kinerja meliputi yang pertama sasaran. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja adalah sasaran sebagaimana yang dimuat dalam dokumen. Yang kedua, program. Program yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Ketiga adalah kegiatan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah proses perencanaan kinerja. Yang pertama adalah persiapan rencana kinerja. Persiapan rencana kinerja biasanya dilakukan saat awal seorang karyawan memulai pekerjaan baru atau pada awal periode tinjauan tahunan. Pertemuan antara karyawan dengan supervisor harus dilakukan ketika mempersiapkan perencanaan awal. Yang kedua adalah identifikasi faktor kunci sukses. Pada tahap ini, faktor kunci keberhasilan adalah tujuan kinerja yang ingin dicapai serta harus difokuskan terhadap hasil. Tiga adalah penetapan tujuan departemen dan individu. Setelah menetapkan tujuan kinerja yang ingin dicapai, tetapkan tujuan departemen dan individu yang mencakup tugas dan tanggung jawab utama. Hal ini bertujuan untuk mencapai objektif akhir organisasi. Yang keempat adalah penyediaan feedback secara teratur. Pada tahap ini menyediakan feedback di mana supervisor harus memelihara catatan fakta kinerja dan memastikan bahwa isu yang penting dapat diberikan perhatian yang diperlukan, serta membantu tinjauan formal jalan dengan lebih fokus dan dengan cara yang lebih positif. Yang kelima, meninjau kinerja. Tahap ini, kinerja memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melihat hasil yang telah dicapai dalam kaitannya dengan rencana yang semula dibuat. Yang keenam, tips perencanaan kinerja yang efektif. Rencana yang baik adalah rencana yang dapat dipahami sepenuhnya oleh kedua belah pihak dan dapat mengukur kinerja secara efektif.